Pertama-tama yang harus diutamakan, marilah kita sedikit memperjelas terkait apa itu psikologi komunikasi dakwah. Psikologi komunikasi dakwah merupakan suatu disiplin ilmu yang baru dalam kancah keilmuan psikologi di Indonesia. Semula, psikologi komunikasi dakwah merupakan pertemuan antara dua disiplin ilmu, yaitu psikologi komunikasi dan komunikasi dakwah. Psikologi komunikasi ini lebih mengkaji kepada nilai-nilai pesan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan, hingga tertuju kepada akal dan pikiran, seperti itu. Dan komunikasi dakwah lebih menekankan kepada para jamaahnya untuk membina hati, akal, dan pikirannya agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, saya akan sedikit mereview kembali terkait materi yang telah dibahas dalam semester 1 ke belakang. Apa saja itu? Inilah dia. Yang pertama adalah ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback. Apa itu feedback? Feedback merupakan hasil akhir dari proses komunikasi kita, yang mana feedback ini bisa dapat menghasilkan feedback yang positif maupun negatif, tergantung dari kecakapan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah teori komunikator. Teori komunikator terbagi menjadi 3. Ada agresif, yang pertama, yang kedua adalah asertif, dan yang terakhir pasif. Apa itu agresif? Agresif adalah cara kita berpendapat, akan tetapi lebih menempatkan diri kita dan melanggar hak orang lain. Jadi kalau menurut bahasa ini mah bisa dikatakan orang ini tuh bersifat egois, menang sendiri gitu, tidak menutup masukan-masukan kritikan dari orang lain, padahal kritikan tersebut membangun, dan padahal argumen kita lah yang menyimpang gitu. Dan yang kedua adalah asertif. Asertif ini adalah lawan dari agresif. Jadi bisa dikatakan orang yang mempunyai sifat asertif adalah orang yang bijaksana. Karena kenapa? Seorang ini sangat membuka kritik, saran, masukan kepada orang lain agar membangun argumennya. Tapi dengan catatan orang ini juga dapat merasionalisasikan argumennya tersebut. Dan yang terakhir adalah pasif. Pasif adalah ketidakmampuan atau kegagalan seseorang dalam mengutarakan pikirannya. Materi selanjutnya adalah 3 hal dasar tentang konsep diri. Apa saja itu? Yang pertama ada IQ, lalu SQ, dan terakhir adalah EQ. IQ adalah intellectual intelligence, atau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan intelektual. Seperti halnya dalam contoh kehidupan nyata, kita dapat berproses belajar mengajar hingga menghasilkan sebuah prestasi di dalam kelas. Nah, itulah IQ. Dan kedua adalah SQ, yaitu spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Mungkin disinilah orang dapat membagi waktunya antara kegiatan, dapat menyeimbangi antara ibadah dan kegiatannya. Bahkan dalam kegiatannya itu dapat tersisipi nilai-nilai ibadah, seperti halnya ketika ia hendak ingin melakukan aktivitas, maka secara tidak langsung ia mendahulukannya dengan melakukan al-basmalah, bismillah seperti itu, dan mengakhiri dengan kalimat alhamdulillah, hamdalah. Dan yang terakhir adalah EQ, emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional. Banyak di antara kita yang terkadang terjerumus ketika mendapatkan suatu persoalan dengan melampiaskannya dengan kemarahan,
ada suatu masalah, dia melampiaskan dengan kemarahan atau dengan suatu marah yang meluap-luap. Nah, orang yang memiliki sifat atau memiliki konsep dasar EQ ini, secara tidak langsung dia menghadapi suatu persoalan dengan cara bersabar, mendekatkan diri kepada Allah, bersikir. Berhubung sekarang bertepatan kita sedang berada di bulan Ramadan, Allah menurunkan rahmat dan maghfirah kepada kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ID, ego dan superego. ID aspeknya tuh biologis, lebih bersifat alamiah. Misal, saya merasa lapar, nah itu ID. Sedangkan kedua adalah ego. Ego ini aspeknya tuh psikologis, jadi solusi untuk mencari jalan keluar terhadap suatu persoalan. Seperti halnya tadi kan kita kan merasa lapar, oh ya udah, berarti secara tidak langsung kita langsung mencari makan untuk mengatasi rasa lapar itu. Nah, itulah ego itu. Nah, yang terakhir itu adalah superego. Superego ini aspeknya sosial, jadi keputusan dalam mempertimbangkan. Contohnya, ketika kita sudah mendapatkan makanan, kita pertimbangkan apakah makanan tersebut statusnya halal atau haram, apakah makanan tersebut dapat mengenyangkan atau tidak. Nah, langsung pembahasan selanjutnya yang terakhir dalam semester 1 ini adalah citra manusia dalam psikologi Islami. Yaitu yang pertama, manusia memiliki martabat yang tinggi. Kedua, hakikat manusia adalah baik, beriman dan suci. Dan yang terakhir adalah manusia di samping itu memiliki ruh di samping jiwa dan raganya. Oh iya, sebelum mengulas ke materi selanjutnya, ada tokoh yang terkenal dalam psikologi Islami yang dikenal dengan Bapak Psikologi Islami. Yang pertama adalah Malik Badri, yang kedua Usman Najali, dan yang terakhir adalah Abdul Musib. Ya, itulah ulasan dari materi yang telah dibahas dalam semester 1. Langsung saja, pembahasan semester 2 ini terdiri dari yang pertama ada brand. Brand terbagi menjadi 4. Ada personal branding, brand association, brand equity, dan brand awareness. Personal branding adalah praktik seseorang dalam memasarkan dirinya sebagai merek. Brand association adalah segala hal yang berkaitan dengan merek tersebut. Brand equity adalah daya tahan atau ketahanan, kekuatan suatu merek tersebut. Dan terakhir, brand awareness adalah kemampuan ingatan seorang konsumen atau calon konsumen terhadap produk kita atau merek kita. Selanjutnya ada ada sensori dulu. Sensori adalah tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh sensor atau indera kita yang ada di tubuh kita. Ada 2 juga sistemnya, ada eksteroseptor dan interoseptor. Ada sensor luar, sensor dalam. Sensor luar seperti telinga, mata, dan hidung. Sensor dalam seperti peredaran darah, terkhusus hati, begitu. Dan yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah menafsirkan informasi sensoris guna mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman. Dan yang ketiga ada memori. Memori adalah sistem yang berstruktur guna dan sanggup merekam fakta menggunakan akal. Ini pun ada 4. Ada 4 cara. Ada recall, ada relearning, ada reconjunction, recognition, dan redintegration. Dan selanjutnya ada berpikir. Berpikir adalah cara kerja otak. Yang kelima adalah ekspresi, yaitu mengungkapkan sesuatu. Pembahasan selanjutnya ada paradigma kepribadian perilaku seseorang.
Ini pun terbagi menjadi 4, yaitu korelis, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Korelis adalah sifat leadership yang tinggi dalam diri seseorang, sehingga ia cenderung memiliki ambisi yang kuat dalam memimpin atau bertindak. Itu. Kedua, melankolis. Mungkin orang ini bisa dikatakan vakum gitu ya, jadi pasif dalam setiap keadaan. Tapi insya Allah orang yang seperti ini memiliki kesabaran yang lebih. Seperti itu. Selanjutnya phlegmatis. Phlegmatis ini orangnya tuh santai, enjoy, jalan, tidak terburu-buru dengan suatu keadaan. Dan yang terakhir ada sanguinis. Sanguinis orang yang lebih bersifat humoris, ingin populer, ramah dikatakan. Ya. Dan selanjutnya ada psikologi barat versus psikologi Islam. Menurut Malik Badri terbagi menjadi 3 fase. Ada infantuasi, ada rekonsiliasi, dan emansipasi. Seperti itu. Infantuasi adalah perasaan yang menimbulkan sensasi menggebu-gebu. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan sesuatu. Dan yang terakhir emansipasi, kesamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada 4 prinsip komunikasi supaya ampuh. Yang pertama ada munculkan pesan, kedua arahkan pesan, 3 ada inklusif, dan yang terakhir ada spesifik.